السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Pertama, marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala rahmatnya kita di pagi hari ini masih diberi keringanan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas segala perjuangan beliau sehingga Islam semakin berkembang di masa yang sekarang ini. Jamaah rahimahullah, sebenarnya saya berdiri di sini itu setengah dipaksa oleh Pak Doni. Jadi sebelum Ramadan pagi-pagi saya itu dikirimin WA sekaligus di telepon. Assalamualaikum Ustaz, dipanggil Ustaz, saya kaget. Pagi-pagi sebelum berangkat ke tempat saya bisa cangkruk, di telepon dipanggil Ustaz. Baru kali ini saya dipanggil Ustaz Pak Doni. Itu mengingatkan saya ke 30 tahun yang lalu lebih. Pertama kali saya dipanggil Ustaz itu pada waktu kelas 1 SMA tahun 93. Tapi pada waktu itu yang mengisur itu anak kecil yang saya ajarin Iqra. Karena waktu itu alhamdulillah kelas 1 SMA itu saya dapat sertifikasi pengajar Iqra yang dipelaksanakan oleh bangkaranya Kiai Haji Asadul Maulana. Jadi sebenarnya banyak yang kapasitasnya lebih dari saya. Di sini saya cuma mau menyampaikan sedikit saja, karena kewajiban seorang muslim itu kepada muslim lainnya katanya sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan satu ayat saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang sudah saya sampaikan di Fatimah tadi, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang secara tekstual artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah itu akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah,
maka akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Artinya dalam ayat tersebut disebutkan salah satu ciri orang yang beriman itu apabila disebutkan kepada mereka nama-nama Allah, itu akan semakin bergetar hati mereka. Dan apabila diperdengarkan pada mereka itu ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, akan bertambah keimanan mereka. Sekarang kita kembalikan pada pribadi kita sendiri. Apabila kita disebutkan nama-nama Allah, akankah hati kita itu bergetar? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Dan apabila dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah, akankah bertambah keimanan kita? Atau hanya sekedar lewat dari kuping kanan keluar dari kuping kiri? Kalau kita merasa beriman dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kita merasa hamba, merasa biasa-biasa saja, masih pantaskah kita dianggap orang yang beriman? Sedang ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran itu, dan Al-Quran sendiri adalah kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, sebagaimana yang telah sering disampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan kebetulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan hudan linnas. Kalau kita menganggap Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan kita, bagaimana cara mengejawantahkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita memiliki Al-Quran di rumah? Saya yakin di setiap umat muslim di seluruh dunia ini, insya Allah minimal satu di rumah pasti ada Al-Quran. Apakah cuma kita jadikan sebagai pajangan almari? Sebagaimana yang banyak terjadi di masjid-masjid, ditumpuk rapi kayak seperti ini, tumpuk rapi masih dalam keadaan bagus, kayak tidak pernah dibuka. Atau kita mempunyai keinginan untuk mempelajari, membacanya minimal. Selama ini Al-Quran yang ada di rumah kita hanya kita jadikan sebagai pajangan. Bahkan banyak yang hanya dijadikan sebagai dindinan. Dindinan apa? Dindinan tuyul. Al-Quran hanya kita jadikan sebagai tempat penyimpanan Pak Karno dan Pak Hatta, biar tidak diambil atau tidak diikat tuyul. Minimal kita pelajari, kita baca artinya. Oh, Mas Kolik, pas sampai mempelajari, insya Allah saya membaca teks dalam Arabnya juga artinya. Minimal kita mempelajari. Itu cara mengejawantahkan Al-Quran supaya benar-benar menjadi pedoman. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali kunci-kunci yang bisa membuat hidup kita itu jadi tenang. Misalnya
ada aturan tentang rezeki, aturan tentang rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau Al-Quran hanya kita jadikan sebagai pajangan dalam almari, kapan Al-Quran itu bisa kita jadikan pedoman yang benar-benar sebagai petunjuk dalam kehidupan kita? Mari di bulan Ramadan ini yang katanya amal kita itu dilipat gandakan jadi ratusan, minimal tiap hari kita baca walaupun seayat, tapi kita baca sekalian dengan artinya. Kalau nanti nggak paham ya kita cari kajian-kajian yang sekaligus membahas tafsir Al-Quran. Kayak yang di Masjid Al-Quran itu alhamdulillah minggu pertama dan minggu ketiga itu ada kajian tafsir Al-Yasar. Jadi itu bagus untuk menambah pengetahuan kita. Minimal kita baca tiap hari. Jamaah rahimakumullah. Jadi mari kita mengejawantahkan Al-Quran itu untuk benar-benar menjadikan sebagai pedoman hidup. Kalau untuk kita nggak mampu untuk membaca, kita datangi kajian-kajian yang membahas tentang tafsir Al-Quran. Setidaknya kalau kita membaca tiap hari minimal 1 ayat atau 2 ayat, saya itu kerjaannya itu hanya duduk tiap harinya. Dalam 1 hari bisa 8 jam duduk dan scroll HP. Screen on time-nya itu minimal 8 jam. Dalam screen on time 8 jam itu saya usahakan minimal 1 jam itu untuk membaca Al-Quran beserta artinya. Kalaupun toh saya memang nggak bisa memaknai tafsirnya itu, ya nanti kita cari bagaimana tafsir yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan khususnya dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Jadi sehingga Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia itu benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang itu kan Al-Quran sudah bisa dalam bentuk digital, bisa kita bawa kemana-mana. Jadi surat apa yang kita baca sudah langsung kita tandai ayat terakhir yang dibaca. Kalau dulu kan harus kemana-mana harus bawa mushaf yang besar. Saya itu rumah punya yang besar, yang lengkap dengan indeks arti dan indeksnya dulu sampai luset. Karena alhamdulillah sering dibaca. Ada yang setengah besar itu, ada yang kecil dulu pada waktu belum ada doa masjid itu kemana-mana saya bawa. Jadi sekarang dipermudah, ada Al-Quran digital. Satu persatu kita baca Al-Quran, kita maknai sehingga itu benar-benar bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi